Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan, alhamdulillah di sore hari ini kita bisa dipertemukan kembali. Kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan penuh warna-warni nikmat dari Allah. Namun kita tetap memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala terus menghujankan nikmatnya kepada kita, dan Allah menjaga kita dari segala kejelekan, dari segala musibah, dari segala fitnah, terutama dari godaan setan, dari kejelekan hawa nafsu dan tipuan dunia. Begitu pula kita memohon bukan hanya untuk kita saja, tapi juga untuk keluarga kita dan untuk semua saudara-saudara muslim, muslimah, mukmin, mukminah, dan juga untuk saudara-saudara kita yang sudah ada di alam barzakh, terutama leluhur-leluhur kita, orang-orang yang telah mendahului kita, masuk ke alam barzakh. Kita doakan semoga Allah menjadikan alam barzakh mereka sebagai taman-taman surga. Allah mengampuni segala dosa-dosa mereka. Allah menutupi semua aib mereka. Allah mengkabulkan segala yang mereka cita-citakan dari segala kebaikan. Di alam barzakhnya dan di akhiratnya kelak. Dan Allah juga mengabulkan segala yang kita dan yang mereka cita-citakan dari segala kebaikan dunia dan akhirat. Kita semua alhamdulillah dimasukkan lagi oleh Allah ke bulan Rabiul Awal, atau disebut Rabiul Anwar, bulan yang terus mengingatkan kepada kita orang-orang yang beriman kepada sosok manusia yang berjasa, yang jasanya
tidak ada bandingannya di alam semesta ini. Jasanya bukan cuma bagi manusia saja, tapi juga bagi bangsa jin. Jasanya bukan cuma bagi manusia dan bangsa jin saja, tapi bagi semua ciptaan Allah yang ada di muka bumi, yang ada di langit, bagi buminya dan bagi langitnya, bagi semua alam semesta yang Allah ciptakan, semua pada menerima kebaikan dari jasa beliau yang Allah namai dengan nama Muhammad, artinya yang terus dipuji tiada henti, dipuji oleh Allah, dipuji oleh semua malaikatnya, dipuji oleh semua para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, dipuji oleh semua umatnya para rasul yang terdahulu, dipuji oleh semua umat beliau ila akhir zaman, tiada henti. Pujian-pujian manusia dan selainnya tidak bisa dibendung. Tidak sedikit upaya setan, upaya iblis, upaya bangsa jin yang kafir dan manusia-manusia yang kafir untuk menahan jangan sampai ada lagi pujian terhadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kekuatan apapun di muka bumi ini, hatta kekuatan setan iblis, tidak ada yang mampu membendungnya. Orang-orang yang beriman bertambah jumlahnya dari masa ke masa. Orang-orang yang memeluk ajarannya, memeluk Islam, orang-orang yang mencari ilmunya melalui para ulama-ulama yang merupakan mata rantai keilmuan yang sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di seluruh penjuru dunia, di setiap masa, tidak bisa dibendung oleh kekuatan apapun. Orang-orang yang merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencintainya dan mengagungkannya, orang-orang yang mengikuti kepada jejaknya, orang-orang yang meniru akhlaknya, orang-orang yang mengamalkan sunnah-sunnahnya, orang-orang yang menyebarluaskan ajarannya, tidak ada yang bisa dibendung oleh kekuatan apapun di setiap masa. Padahal kalau kita lihat, tidak ada manajemen yang dibikin seperti yang dibikin oleh orang-orang yang membikin manajemen kehidupan mereka agar abadi. Manajemen keilmuan dan sebagainya.
tapi ajaran beliau Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, diikuti, dicintai secara ikhlas oleh manusia-manusia yang beriman, sehingga manusia-manusia yang beriman siap berkorban demi menjaga nama agungnya Rasulullah SAW, demi menjaga nama agungnya ajaran baginda Rasulullah SAW, nama besar Islam, nama besar iman dan ihsan, demi menjaga kesucian, keilmuan dan pengamalannya dan akhlaknya, peradabannya, bahkan sampai budaya-budayanya. Manusia ikhlas berkorban dalam hal itu, sehingga tanpa organisasi apapun berjalan terus, tanpa kehadiran partai yang mengatasnamakan Islam berjalan terus. Subhanallah, bahwa kehadiran partai Islam, kehadiran organisasi-organisasi Islam itu sekarang-sekarang aja. Dan kehadiran ini bukan menjadi benteng agama, bukan menjadi pelulus ajaran baginda Rasulullah SAW, bukan menjadi penguat keyakinan, penambah kecintaan dan pengagungan ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul, tanpa partai, tanpa organisasi apa, tanpa pakai stiker, tanpa pakai ijazah tertulis, tanpa pakai apa, gelar-gelar dan nama-nama, tanpa pakai sebutan-sebutan, tanpa pakai baligo-baligo, ajaran Rasul tetap jalan, Rasul tetap dicintai, Rasul tetap diagungkan, Rasul tetap dirindukan, sunnahnya tetap diamalkan, akhlaknya tetap ditiru, perjuangannya tetap hidup. Tetap hidup. Subhanallah. Bahkan ketika setan berupaya keras dan bangsa jin, bangsa manusia yang kafir, yang memusuhi Rasulullah SAW, memusuhi Islam, menghabiskan segala kemampuannya, tetap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di hati orang-orang yang beriman, dan bertambah orang yang beriman itu, tidak mengurang. Tetap Rasulullah SAW dicintai, ajarnya tetap menyebar. Allah, 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 Allah. Ini keistimewaan ajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini adalah keagungan Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah terkubur namanya,
tidak pernah juga lenyap aroma kewangiannya, tidak pernah hilang syiar-syiar ajarannya, selalu hadir. Dialah baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang sebentar lagi ajarannya akan jaya. Sebentar lagi ya, sunnah-sunnahnya akan menyeluruh ke seluruh penjuru dunia. Sebentar lagi syiar-syiar kebesaran beliau, kebesaran ajaran beliau, kebesaran Quran dan Sunnah akan memenuhi bumi ini. Sebentar lagi. Mudah-mudahan kita semua bisa termasuk dari bagian faktor penyebab kejayaan Islam ini. Dan kita harus mau, dan kita harus merindukan, dan kita harus berjuang. Kita harus bercita-cita bahwa di sisa hidup kita ini ingin ikut kepada barisan orang-orang yang menjadi faktor penyebab, menjadi wasilah jayanya Islam di kemudian hari. Kerahkan segala kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk ikut menjadi faktor penyebab itu. Sungguh beruntung ketika kita bisa masuk kepada golongan orang-orang yang menjadi faktor penyebab kejayaan Islam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan hidayah dan pertolongan kepada kita. Allah menggiring segala faktor penyebabnya kepada kita, hingga kita menjadi faktor penyebab hidayah bagi banyak orang, khususnya bagi orang-orang yang bersama kita, yang dekat dengan kita, ahli kampung kita dan ahli negeri kita. Di bulan Rabiul Awal ini, Al-Fakir ilallah, wasiat kepada diri Al-Fakir dan kepada semua umat Islam agar terus berusaha menumbuhkan rasa cinta dan ta'zim dan kerinduan di dalam jiwa kita, supaya terus membara kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW, dan juga menyempurnakan keyakinan kepada beliau, dan juga berusaha terus mengenal sosok kebesaran beliau dan mengenal ajarannya dan sunnahnya, akhlaknya, dan berjuang terus untuk bisa meniru kepada akhlak beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, hingga dalam segala gerak-gerik kita bisa menyelaraskan dan bisa mengikuti kepada sunnah-sunnahnya dan akhlak-akhlaknya Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Basahi bibir kita terus dengan salawat salam dan pujian-pujian kepada beliau. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menggabungkan kita semuanya dan mengumpulkan kita semuanya dengan beliau di bawah bendera beliau yaumul qiyamah, bisa mendapat minum dari danau beliau, dari tangan beliau teragung, dan kita mendapatkan syafaat beliau yaumul qiyamah, dan kita bisa bersama beliau di surga, diselamatkan dari api neraka, diselamatkan dari bencana-bencana hari kiamat, dan dijauhkan dari azab kubur. Dan juga semoga kita dimasukkan ke surga Firdaus A'la tanpa dihisab, dengan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dikasih rezeki termahal nanti di surga, bisa melihat zat Allah selama-lamanya, memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama-lamanya, bisa juga berkumpul dengan para kekasih Allah di surga,
dengan para nabi dan para rasulnya Allah alaihi wassalatu wassalam, dengan para walinya Allah, para ulama, para syuhada, para sholihin radhiyallahu anhum ajma'in selama-lamanya. Itulah cita-cita yang paling puncak yang harus terus ditanamkan dalam dada kita dan dada keluarga kita. Itulah cita-cita muslim, masa depan muslim, bukan hanya sampai mati tapi sampai di surga bersama-sama. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sekian dari Buya, mudah-mudahan manfaat bagi yang ngomongnya dan bagi yang mendengarkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.